Oke, selamat siang adik-adik semua. Kita bertemu kembali ya Kak Petrus di dalam ibadah online secara khusus untuk kelas Kanaan dan juga kelas Sion. Apa kabar adik-adik semua? Tentunya sehat semua. Kak Petrus apa kabar? Oh, baik-baik. Baik saja ya. Dan kita percaya perlindungan Tuhan akan terus dinyatakan di tengah-tengah kita. Karena itu pagi hari ini kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan bela hati sebagai hamba itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin mengenal akan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran sampai Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kami. Meskipun kami yang ada di tempat ini dan bersama adik-adik sekolah minggu yang di rumah, meskipun secara online, kami percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan daripada akhirnya. Pujian kami terlebih firman-Mu, sehingga kami semua boleh berbahagia dan bersuka cita karena Roh Kudus mengajar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Amin. Ya. Lagu berikutnya apa nih Kak Petrus? Yang semangat-semangat, yes. Semangat-semangat yes. Waduh, lagu apa itu semangat-semangat yes? Kerahkanlah ya Kak ya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Karena kita hidup sampai hari ini karena pertolongan dan karena kekuatan Tuhan yang selalu dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. 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 Amin. Allah yang selalu dahsyat akan terus menyatakan penyertaannya ya Kak Petrus dalam kehidupan kita, sekalipun menghadapi situasi yang tidak mengenakan saat-saat ini. Betul, Kak Tapi Yusuf. biarlah kita akan terus hidup seteru dengan firman Tuhan. Dan jika kita sebentar akan dengar firman Tuhan, kita harus membuka hati dan pikiran kita. Betul. Supaya perlindungan, lingkupan yang datangnya daripada Tuhan terus menyertai setiap langkah perjalanan hidup ini. Kita siapkan hati kita siang hari ini untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan sebuah pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat
saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. di saat badai bergelora, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau aku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Sungguh kami tenang sebab engkau Allah kami. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah pujian ini menjadi doa kami di hadapan-Mu dan pengakuan kami di hadapan-Mu, bahwa hanya di dalam dekat Engkau kami menikmati ketenangan, bahwa hanya di dalam lingkupan sayap-Mu kami akan senantiasa menikmati perjalanan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang datangnya daripada Engkau. Dan itu semua akan kami peroleh ketika firman-Mu senantiasa menjadi penuntun, ketika firman-Mu senantiasa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu buka hati dan pikiran kami saat ini untuk kembali ditaburi dengan kebenaran firman-Mu yang kami percaya firman-Mu yang penuh dengan kuasa akan menjamah kehidupan setiap kami. Urapi kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan dan kuasa yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adikku sekalian, apa kabar? Kakak lama tidak berjumpa secara muka dengan adik-adikku sekalian. Rasanya hati ini sangat rindu, sangat kangen. Tetapi kakak juga tahu bahwa diam di rumah saja atau belajar dari rumah, work from home, study from home, itu membuat kita nggak nyaman. Membuat kita, teman-teman yang lain cuma bisa mungkin video call, kita seperti terpenjara. Tetapi kakak pada pagi hari ini akan bercerita tentang seorang tokoh yang sangat luar biasa, dan tokoh ini pasti adik-adikku kenal, yaitu yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini sejak masa mudanya, sejak umur 17, ketika bercerita tentang mimpinya kepada kakak-kakaknya menjadi iri, masukkan dia ke dalam sumur, kemudian dari dalam sumur diangkat, kemudian dijual. Nah, ceritanya Yusuf setelah dijual dipekerjakan, dibeli oleh Potifar sebagai budaknya. Karena Yusuf ini disertai oleh Tuhan, apapun yang dilakukan oleh Yusuf itu Tuhan yang membuat dia berhasil. Di rumah Potifar dia juga berhasil. Cuma sayang karena dia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkanlah dia ke dalam penjara. Nah, kisah ini bermula daripada Yusuf yang ada di dalam penjara. Kita baca dulu ayatnya, yaitu di dalam Kejadian pasal 39 ayat 20 dan 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, adik-adikku sekalian, kita tahu semua bahwa penjara adalah tempat kriminal yang melakukan melakukan tindak kriminal. Dan di sana bukan ketemu orang-orang yang baik. Mungkin ada orang yang sangar, mungkin juga di dalam penjara kalau kita kelihatannya kecil, imut-imut, terus digebukin, diperas sana sini. Kalau keluarganya datang yang membesuk, dimintain makanan, dimintain duit. Tetapi Yusuf ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia disertai oleh Tuhan. Semua yang dilakukan oleh Yusuf di dalam penjara itu membuat satu kesan yang baik bagi kepala penjara. Dia melihat ini Yusuf meskipun tahanan para raja-raja, para penguasa-penguasa di Mesir, dia bersikap beda dengan tahanan-tahanan yang lain.
Sehingga kepala penjara berani mempercayakan awalnya mungkin sebagian daripada tugas-tugas dari kepala penjara. Tetapi karena Yusuf ini yang disertai oleh Tuhan, kakak katakan tadi, semakin hari semakin dilihat bahwa semua pekerjaannya menyenangkan kepala penjara. Dan bukan hanya menyenangkan, tetapi Yusuf bisa dipercaya oleh kepala penjara ini. Sehingga Yusuf itu melakukan semua tugas-tugas kepala penjara untuk mengurusi para tawanan atau tahanan. Sehingga kepala penjara ini tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kenapa? Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Nah, meskipun di tempat yang tidak nyaman, buat adik-adikku sekalian, kalau kita belajar daripada Yusuf, kalau kita punya hati yang bersih, punya ketulusan, punya hal disertai oleh Tuhan, Tuhan akan membuat apa yang adik-adik lakukan di tengah-tengah lingkungan sekolah, di tengah-tengah saat pandemi seperti ini. Karena adik-adikku sekalian sering mendengarkan firman Tuhan, kalau disertai oleh Tuhan, Tuhan yang akan membuat apa yang kita lakukan, baik di dalam perkataan, dalam pikiran maupun di dalam perbuatan, itu akan mendapatkan penyertaan daripada Tuhan, dan Tuhan yang membuat kita berhasil. Coba kita lihat satu ayat ya dari firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 2, firman Tuhan berkata demikian. Efesus pasal 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Apa maksud daripada ayat ini? Kita akan melihat kisah selanjutnya daripada Yusuf, bahwa di dalam penjara itu suatu hari Yusuf bertemu dengan dua orang tawanan yang ketika baru dimasukkan mukanya memuram. Tentu orang yang dimasukkan ke dalam penjara tidak ada yang senang. Ada nggak yang senang? Senang aku masuk penjara, senang bisa makan gratis. Memang makanan gratisnya enak, nggak ada stik di sana. Yang ada stik yaitu kayu. Ya. Nah, kita lihat bahwa Yusuf ini orang yang memang punya hati yang lemah lembut, kemudian orang yang sabar. Dia menunjukkan kasihnya dalam hal saling membantu. Apa yang dibantu? Nah, kita lihat dari Kejadian pasal 40 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Kejadian pasal 40 ayat 6 berkata demikian. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, ini ada dua orang disebut mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Tentu biasa melayani raja bebas, sekarang masuk ke dalam penjara semua serba tidak bebas. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian ayat 9, kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu berbuah, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Nah, di dalam penjara itu tentu karena kriminal atau orang yang bersalah kepada Firaun dimasukkan dalam penjara, tidak ada orang yang seperti Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Dia mampu mengartikan mimpi daripada juru minuman itu. Nah, kita tahu kisah selanjutnya bahwa memang juru minuman itu akhirnya dan juru roti itu dua-duanya dikeluarkan dari penjara, tetapi yang salah satu dikembalikan kepada posisinya, tetapi yang lain dihukum. Nah, ini awalnya karena pengartian mimpi daripada Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Nah, ini membawa cerita bagaimana di dalam situasi, di dalam kondisi yang terjepit sekalipun, di dalam penjara bukan satu keadaan yang nyaman, Yusuf tetap bisa peduli keadaan orang lain. Kenapa? Dia di dalam penjara tetap bersuka cita. Kalau ada perlakuan istimewa terhadap Yusuf, itu bukan karena Yusuf itu orangnya ganteng, orangnya cakep, bukan. Tetapi karena memang penyertaan tangan kuasa Tuhanlah
yang membuat Yusuf disenangi oleh orang lain. Nah, kenapa bisa menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara? Karena Yusuf melakukan semuanya dengan tulus, semua dengan benar. Perhatikan, dengan benar ya. Karena kadang-kadang kita melakukan, oh ya kita tulus, tapi sering salah. Kita lakukannya benar mungkin, tapi hatinya nggak tulus. Di belakang pekerjaan itu adik-adikku suka ngomel, ya kan? Kalau disuruh orang tua, iya kerjain, karena apa? Takut uang jajannya dipotong. Itu namanya nggak tulus, ya. Nah, untuk itu kita perlu seperti Yusuf bahwa semuanya dilakukan benar, semuanya dilakukan dengan tulus, dan yang terutama kita mendapatkan penyertaan daripada tangan Tuhan. Nah, kita baca lagi dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 22 dan ayat 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, seperti kakak bilang, apa yang dilakukan oleh Yusuf benar, tulus. Kepala penjara juga bisa punya mata untuk melihat bahwa Yusuf ini memang benar-benar orang yang bisa dipercaya. Maka kepala penjara yang bukan suatu jabatan yang suatu jabatan yang remeh pada waktu itu, berani mempercayakan. Kalau tidak, Yusuf berantakan, nanti ada tahanan yang kabur, mungkin Yusufnya ongkang-ongkang kaki, tiap hari cuma main gaple. Nah, itu yang akan membuat semua tahanan berantakan. Tetapi beda dengan Yusuf, disertai oleh Tuhan, bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus, bekerja di dalam kebenaran. Kepala penjara mempercayakan semua tugasnya kepada Yusuf, sehingga dia nggak perlu lagi ngurus yang lain. Yang diurus adalah dirinya sendiri, dan juga dia tinggal mengontrol. Oh, Yusuf benar nggak? Oh, semuanya ternyata selama diserahkan pekerjaan itu kepada Yusuf, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dikatakan di dalam ayat 23 terakhir, dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Nah, adik-adikku sekalian, kalau adik-adikku sekalian punya hati yang tulus, jalan di dalam jalan yang benar, kemudian melakukannya melakukan satu pekerjaan baik di dalam rumah, di tugas studi, atau dimanapun di antara teman-teman, kakak percaya penyertaan daripada tangan kuasa Tuhan akan membuat adik-adikku sekalian berhasil. Nah, ada 2 ayat lagi yang kakak ingin bagikan buat adik-adikku sekalian, yaitu di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 2, 1 Timotius pasal 4 ayat 2. 1 Timotius pasal 4 ayat 2 berkata demikian. Nah, 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, jadi ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, di dalam kesucian. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan benar-benar tulus, benar-benar benar jalannya. Terus hati ini juga dikatakan di sini, tingkah lakumu, kasihmu, dan kesetiaanmu. Jadi Yusuf bukan setia cuma 1-2 hari, 1-2 minggu. Tetapi selama dia di dalam penjara keadaan yang tidak menyenangkan, dia tetap bisa menyenangkan hati Allah, dia tetap bisa menyenangkan hati kepala penjara yang memberikan kepercayaan kepadanya. Nah, itu kira-kira firman Tuhan pada pagi hari ini buat adik-adikku sekalian. Belajar seperti Yusuf, tentu saudara atau adik-adikku sekalian akan mendapatkan penyertaan daripada tangan kuasa Tuhan, dan Tuhan yang membuat kita berhasil, bukan kepandaianmu, bukan kegantenganmu, bukan kekuatanmu, dan bukan hal-hal lain yang bersifat fisik, tetapi semata-mata adalah penyertaan daripada tangan kuasa Tuhan. Nah, kakak mau kasihkan satu ayat emas yang kalian harus hafalkan satu dengan yang lain, yaitu di dalam Amsal pasal 28 ayat 20.
Amsal pasal 28 ayat 20 firman Tuhan berkata demikian, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dipercaya akan mendapatkan banyak berkat. Adik-adikku sekalian, kakak yakin semua ingin berkat, tetapi jangan semata-mata menghitung berkat itu dari materi. Ya, berkat itu bisa penyertaan Tuhan, bisa kesehatan tubuh, bisa melalui orang tua kalian, bisa juga melalui tugas studi daripada kalian semua. Yang penting kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Dan bagaimana supaya mendapatkan penyertaan daripada Tuhan? Tadi 1 Timotius pasal 4 ayat 12, bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tunjukkan kasih itu dengan tulus dan dengan jalan yang benar. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adikku sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur Tuhan berikan seorang tokoh seperti Yusuf untuk bisa buat kami semua adik-adik sekalian belajar daripada Yusuf ini. Yusuf itu disertai oleh Tuhan karena dia mempunyai hati yang benar di dalam pemandangan mata Allah. Sehingga Tuhan yang membuat dia berhasil di dalam segala apa yang dilakukannya. Bahkan di dalam situasi, di dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, Yusuf tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, Kau memberkati adik-adikku sekalian di tempat ini dengan apa yang mereka tekuni, khususnya di dalam tugas studi mereka. Tuhan yang membuat mereka berhasil. Meskipun belajar melalui online, tetapi mereka memiliki suatu ketekunan, hati yang giat mau tetap belajar. Dan sehingga ilmu yang mereka peroleh itu kelak boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga orang tua daripada adik-adik sekolah minggu di tempat ini dengan usaha mata pencarian mereka, dengan kesehatan tubuh mereka, sehingga setiap saat mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Nah, kita tadi udah dengerin firman Tuhan ya Kak ya? Iya Kak, udah denger firman Tuhan. Dari kakak siapa tadi Kak? Kakak Evangelis Handeo Salim. Nah, adik-adik semua di sini juga pasti dengerin firmannya Kak? Pasti. Nah, kalau dengerin firman, kira-kira tadi tentang apa Kak? Tentang Yusuf di dalam penjara. Nah, kalau misalkan adik-adik denger dan menyimak firman hari ini, betul. Pasti ngerti Kak, nanti kan kita ada sedikit pertanyaan nih. Ya, aktivitas hari ini ya Kak ya, berkaitan dengan firman Tuhan tentunya hari pagi ini juga. Nah, permainan kita hari ini tentang apa Kak? Kita mau bikin kata-kata dari acak-acak huruf Kak. Huruf yang diacak-acak. Oh iya, huruf yang diacak-acak kita susun ya Kak ya. Ya, jadi suatu kata. Bikin satu kata, ada beberapa kata. Nah, katanya itu, kata-kata itu terdapat dalam penyampaian firman tadi Kak. Oh, dalam kata-kata, sebenarnya kata-kata itu adalah inti firman dari firman hari ini. Ya, nah kayak gimana Kak contohnya? Contoh supaya adik-adik ngerti Kak, nggak bingung kita Kak. Bikin contoh nih. Nah, ada seperti nih. Ada kata-kata baik. Tuh, ini kan yang dikacak. Terus dibikin jadi kata-katanya baik. Iya. Kemudian berikutnya misalkan ada kata lagi yang kita cari dari huruf-huruf yang udah diacak-acak, jadilah sebuah kata sabar. Dapat. Jadi tadi yang pertama baik, kemudian yang kedua sabar. Selanjutnya Kak, contohnya yang lagi. Yang ketiga nih, ada kata-kata huruf-huruf yang diacak jadinya kalau digabungin jadi kata murah
hati. Nah, murah hati. Jadi udah ada 3 ya Kak? Tiga. Ada baik, sabar, murah hati. Nah yang terakhir. Yang terakhir Kata huruf-huruf yang diacak-acak kita Jadi- susun. Dari dengar firman tuh ada ternyata jadi kata nama Yusuf. Ya, Wah, Yusuf. ada ya. 4 kata. Ya, kemudian kalau 4 setelah kata ketemu ini tadi ya kan dibuat jadi satu kalimat dirangkai ya Kak, dirangkai jadi sebuah dirangkai jadi kalimat. satu kalimat. Tentunya kalimatnya itu isinya adalah inti dari firman yang kita dengar hari ini Kak. Betul. Gitu. Misalkan Ini yang tadi tadi kan sudah ya, ada Kak? kata baik, kata sabar, murah hati, dan Yusuf. Dan Yusuf. Kita rangkai kata. Yusuf adalah anak yang baik, ia sabar dan murah hati. Wah. Misalkan kalau firman Tuhan intinya itu, tapi kan Betul. bukan itu Kak. Tapi yang kata-kata yang sekarang bukan ini ya Kak Bukan ya. ini, ada lagi yang lain, nih, Kak. Soalnya nih. Ya. Nih, kelihatan Ya. ya Kak ya. Ada 5 kata ya 5 Kak. kata. Kalau tadi contohnya Wah. 4. Ini yang soalnya 5 kata. Adik-adik susun dari huruf-huruf yang diacak-acak ini. Yang dari kanan ya Kak ya. Dari kanan diacak-acak tuh, nggak berurutan kan. Nah nanti dibuat sebuah kata. Di sebelah Satu kirinya kata, tuh. sebelah kirinya. Misalkan kayak tadi yang udah kita kasih contoh ya. Iya. Kita udah utak-atik kata Ketemu kata baik. baik. Nah, karena ini tadi apa nih? tadi di firman Tuhan misalkan ada kata baik ya Kak ya. Betul. Nah kemudian yang berikutnya. Nah setelah semua ketemu kata-kata yang beracak tadi, kita bikin susunan kalimat yang isinya adalah inti dari Firman hari ini. nah itu. Ya, dan jangan lupa kirimnya kemana? Ke WhatsApp yang ada di description box di Iya, bawah. di bawah. Ya, Oke. jadi adik-adik siapa yang paling cepat bikin Menjawab paling kata-katanya, cepat, kemudian terus benar semuanya. dibikin kalimat ya Kak ya. Iya. Dikirim ke WhatsApp, paling cepat siapa? Nanti dapat Dapat. pemenangnya. Iya. Udah Kak, gitu Oke, aja Kak. gitu dulu ya Kak ya. Iya. Ya, sampai jumpa Sampai adik-adik jumpa semua. adik-adik, sampai ketemu Ya. minggu depan Bye. dalam ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati.